Selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini. Selamat datang untuk Pak Syaf yang jadi narasumber, Ibu Yanti Gani, wakil dari keluarga Aka Gani, dan semua perwakilan dari keluarga Bapak Abdul Razak, keluarga besarnya juga, ada Bu Asri, ada Bu Yeni, Pak Freza, dan Bu Nyimas Ulfa Aryani dari Dinas Dinas Kebudayaan Kota Palembang, yang juga dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Terima kasih semuanya udah hadir di sini. Ada lagi Ibu Delima, Mami Delima itu. Oh iya, Ibu Delima juga, Mami Delima, selamat. Terima kasih udah hadir di sini. Nah, kita akan mulai acara hari ini. Acaranya bertema mengenai mengungkap peran perjuangan dari dua tokoh besar dari Sumatera Selatan, yaitu Bapak Aka Gani dan Bapak Abdul Razak, yang akan materinya disampaikan oleh Bapak Syafruddin Yusuf, PhD dari Universitas Sriwijaya, Palembang. Nah, ini nanti acaranya akan dimulai dengan sambutan dari pihak museum, lalu akan dilanjutkan sambutan dari keluarga Aka Gani, dan jika ada yang mewakili, juga perwakilan sambutan dari perwakilan keluarga Abdul Razak. Lalu kita akan mulai paparan materi oleh Pak Syaf selama kurang lebih 30 menit, dan disusul dengan nanti yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Kenapa sesi paparan dan tanya jawabnya kita pisah? Itu tujuannya agar paparan yang disampaikan sampai dengan utuh, tidak terpotong-potong dan bisa dipahami secara menyeluruh ya oleh teman-teman. Bagi teman-teman peserta yang hadir dan ingin bertanya, mohon pertanyaannya diketik di ruang chat dan nanti akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab dimulai. Tanpa berpanjang kata lagi, kita akan mulai kegiatan ini. Pertama-tama kita akan minta bantuan dari Bu Nyimas Ulfa Aryani untuk menyampaikan sambutan dari pihak Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Silakan Bu Nyimas. Baik, terima kasih Pak Robi. Sama Ibu. Apakah suaranya terdengar Pak? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Syafruddin Yusuf, selaku narasumber, Ibu Priyanti Gani dari Museum Aka Gani, dan keluarga besar Bapak Abdul Razak, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang karena beliau tidak dapat hadir mengikuti kegiatan ini dikarenakan adanya agenda lain. Belajar bersama merupakan kegiatan rutin Museum Sultan Mahmud Badarudin II selama 3 tahun terakhir. Dan tahun ini kami bekerjasama dengan komunitas sahabat cagar budaya mengadakan kegiatan diskusi atau bincang pusaka yang seyogyanya dilaksanakan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kegiatan ini akhirnya kita laksanakan via Zoom meeting, via daring. Nah, kami informasikan kembali bahwa kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui dana alokasi khusus Museum tahun 2021. Kita mengetahui bahwa bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sudah 76 tahun berlalu sejak bangsa ini menyatakan kemerdekaannya. Tugas dan tantangan yang harus kita hadapi sebagai generasi penerus tentunya jauh berbeda. Oleh karena itu, nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar para pejuang kemerdekaan harus kembali dibangkitkan, ditumbuh suburkan, serta diaktualisasikan untuk menjadi kekuatan dalam membangun bangsa dan ketahanan nasional. Akhirnya, saya ucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-76, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyimas Ulfa Aryani dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Dan selanjutnya kami akan beri kesempatan kepada Ibu Priyanti Gani untuk memberikan sambutan mewakili dari keluarga pahlawan nasional Dr. Aka Gani. Silakan Bu Yanti.
Unmute yuk. Maaf Ibu Yanti, suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengar? Ya Ibu, silakan. Suaranya agak ada echo ya, mohon tolong diperhatikan. Baik Ibu. Ya, makasih. Sama-sama Ibu. Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka webinar yang ketiga kalinya lagi. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami keluarga akademik maupun keluarga pihak untuk acara hari ini. Semoga webinar ini kita mendapat pengetahuan kepada laki-laki muda, khususnya pada orang-orang yang mungkin juga ini kadang-kadang merupakan para pahlawannya. Dan di sini juga kami dijelaskan bahwa ada keluarga Pak Abu Godar dari Manado yang umurnya sekarang sudah 91 tahun. Tetap eksis. Terima kasih. Yang kedua juga saudara saya Yeni yang selalu komunikasi dengan saya. Ini adalah istri saya merupakan istri yang Pak Abu Godar juga. Juga pada saudara-saudara anak-anak maupun putri Pak Abu Godar. Terima kasih telah hadir. Semoga apa yang dikatakan oleh rekan-rekan tadi bisa menjadi bukti dan nyata untuk menjadi kenaikan menjadi pahlawan nasional maupun pahlawan daerah. Karena saya satu informasikan bahwa beberapa bulan yang lalu Pak Bambang Sukoyo sama Pak itu sudah menjadi perintis pemerintahan SK-nya dari Kemensos. Mungkin nanti bisa diusulkan juga, mungkin Pak Abdul Rojak juga bisa diusulkan ke Kemensos untuk menjadi pertama kali menjadi perintis pemerintahan dulu menjadi bisa memudahkan menjadi pahlawan nasional atau pahlawan daerah. Itu saja sambutan dari saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang tidak bosan-bosannya selalu inspirasi saya untuk selalu aktivitas memberikan Pak Akadani supaya lebih dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang. Itu saja sambutan dari saya. Baik, terima kasih Bu Yanti Gani. Selanjutnya, apakah ada perwakilan dari keluarga Bapak Abdul Rozak yang ingin menyampaikan sambutan? Terima kasih yang beri kesempatan pada saya untuk menyampaikan cerita-cerita. Oke, Bu Mami Delima, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya sebagai putri dari Bapak Rozak, Pak Presiden Abdul Rozak, bahwa Bapak saya ini termasuk dalam jajaran perjuangan revolusi. Perjalanan hidup beliau sangat menarik. Berangkat dari rumah sebagai pamong praja,
Bumi Sriwijaya, dan beliau meniti karirnya melalui jenjang nasional, Revir, dan menjadi belasting Menteri Polisi, Asisten Demang dan Demang kelas 1. Terakhir, berkedudukan di Muara Enim. Beliau seangkatan dengan Raden Muhammad Amin, orang tua Ali Amin. Sewaktu sama-sama masih muda bekerja di Muara II, tetapi berlainan dengan kolehannya, sesama pemuda yang bersikap menutup diri dalam kehidupan birokrasi. Beliau memperluas pergaulan dan wawasan dengan ikut serta dalam gerakan nasional, di mana beliau termasuk dalam Partai Parindra. Dan pada tahun 1941, beliau duduk sebagai anggota grup Keminskap Palembang. Hanya tidak jelas apa dipilih sebagai wakil Parindra, apa diangkat sebagai wakil golongan pegawai negeri. Itu saja sebagai tanggapan saya. Lagi dengar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Delima. Kami sangat senang sekali ada perwakilan dari keluarga Pak Abdul Razak, karena sependek pengetahuan kami tidak banyak yang masih ada di Palembang ya, kayaknya udah di luar semua, di luar Palembang, dan kami sangat senang sekali ada yang mewakili pihak museum, dan Disbud Kota juga sangat senang ada yang mewakili. Semoga hari ini akan menjadi momen untuk memperkuat tali silaturahmi antara teman-teman di Palembang yang menyukai sejarah dengan keluarga Abdul Razak. Karena kalau dari keluarga Akagani, beberapa teman sudah sering datang ke museum di Simpang BLK ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh keluarga Bapak Abdul Razak mendirikan suatu tempat yang dimana teman-teman yang penasaran dengan sepak terjang perjuangan keluarga Abdul Razak bisa mendapatkan informasi yang memadai, mencukupi mengenai beliau. Karena sayang sekali sejarah yang begitu hebat kurang tersebar di Palembang. Terima kasih, dan kita langsung saja ke narasumber kita dari Pak Syafruddin Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Ruby. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu yang kami hormati keluarga besar dari Pak Akagani, diwakili oleh Ibu Yanti ada, kemudian keluarga besar dari Pak Abdul Razak ya, ada Ibu Delima ya, yang alhamdulillah masih sehat ya. Saya lihat tadi ada Pak Yus ya, Pak Yus ya. Aku lupa namanya Yus panggilannya, tapi aku nyebut nama Abdul Razak baik tadi. Itu. Yang lain-lain juga dari keluarga besar Abdul Razak yang saya hormati ya. Dari Dinas Kebudayaan ada Ibu Ulfa ya, yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berdiskusi ya, dalam rangka mengungkap katakanlah perjuangan, sisi-sisi perjuangan dari kedua tokoh ini, dari Pak Gani dan Pak Razak ya. Kemudian tentu saya akan berbicara dalam batas waktu selama masa revolusi fisik, jadi antara tahun 45 sampai tahun 50 ya. Nah, di luar itu kita tidak menyinggung, karena kalau mau bicarakan tentang tokoh ini panjang sekali, tidak cukup dengan waktu yang cuma 30 menit itu ya. Jadi saya ngambil poin-poin yang penting saja yang bisa kita
diskusikan nanti ya. Insya Allah kalau ada hal-hal yang bisa saya tanggapi, nanti saya tanggapi. Kalau tidak, tentu saya berutang dulu ya. Suatu saat nanti akan saya jawab, mungkin secara tertulis ya. Tuh. Karena kalau kita bicara sejarah ini, kita harus bicara atas dasar data dan fakta yang di lapangan yang kita temukan. Jadi ada sumber yang harus kita gunakan ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian ya, ada juga beberapa yang lainnya yang di luar keluarga itu yang hadir dalam hari ini ya. Mohon slide-nya, Pak Robi. Oke Pak, ditunggu sebentar. Ya. Ya, belum muncul ya. Nah, ya, saya coba mengungkapkan ya. Ini saya renung-renungkan sebab tahun kemarin saya juga ada diminta untuk di Museum TPKS ya di Gandus ya di Karanganyar, itu juga menyampaikan tentang Pak Kagani ya perjuangannya ya tahun kemarin ya. Saya coba untuk menuliskan sebuah butir ya coret-coretan ya katakanlah supaya kita tidak melupakan dua tokoh ini yang cukup besar ya dalam perannya terutama pada awal-awal proklamasi kemerdekaan kita ya. Intinya ya kita harus mengenang mereka ya, tidak cukup mengenang tapi yang penting adalah meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka. Saya sengaja memilih backgroundnya itu adalah Montpera ya, karena Montpera ini adalah suatu simbol dari perjuangan masyarakat di Sumatera Selatan ya, yang dibangun pada masa Gubernur Asnawi Mangku Alam ya. Nah, slide berikutnya, next. Berikutnya, Rob. Oke. Nah, tentu kalau dari keluarga saya yakin paham ya dengan Pak Akagani ya. Ya, saya mencoba mencari gambarnya, kebetulan gambar Pak Akagani sedang berpidato ya, ini sebuah orator yang ulung dari daerah Sumatera Selatan ya, ketika masa revolusi itu ya. Pak Akagani ini dari biografinya kita menemukan asalnya dari daerah Palembayan ya, Sumatera Barat ya, kemudian dipindahkan karena dia guru, dia dipindahkan Belanda ke Mesuji ya. Nah, kemudian dia pernah memegang jabatan ya sebagai residen Palembang, gubernur muda subprovinsi Sumatera Selatan ya dan sebagai menteri dalam beberapa kabinet Indonesia, antara lain kabinet Syahrir II, kabinet Syahrir III dan kabinet Amir Saripudin. Beliau Pak Akagani ini meninggal pada 23 Desember ya tahun 68 ya, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ya. Kemudian baru mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2007. Itu yang tentang sekilas tentang Pak Akagani. Kemudian berikutnya tentang Pak Razak, tentang perjuangannya ya, Pak Akagani ini perjuangannya mulai dari masa pergerakan nasional sudah aktif ya. Jadi tahun 23 ya, 28 dan seterusnya ya, sampai terakhir membentuk GAPI pada tahun 38 ya. Ini pada masa pergerakan nasional. Pada masa Jepang nanti berikutnya ya. Nah, ini pada masa Jepang, Pak Akagani ini figur tokoh yang termasuk lama ya, ditahan dalam masa tahanan Jepang ya, pada masa Jepang itu lebih kurang 1 tahun beliau ditahan ya,
mendapatkan penyiksaan dan sebagainya ya, sampai akhirnya ada campur tangan dari Bung Karno ya, sehingga dia baru dilepaskan dari tahanan Jepang tersebut ya. Kemudian sempat diangkat sebagai kepala rumah sakit di Tanjung Raja, kemudian diminta bantuannya oleh pemerintah bala tentara Jepang ya sebagai ketua Palembang Hukukai. Jadi kalau di Jawa ada namanya Jawa Hukukai ya, Badan Kebaktian Rakyat Jawa. Kalau di Palembang itu Palembang Hukukai. Jadi Badan Kebaktian untuk rakyat Palembang yang tujuannya itu untuk membantu ya pemerintah Jepang pada waktu itu ya. Jadi kekuatan masyarakat digunakan untuk kepentingan Jepang nantinya. Kemudian sempat menjadi anggota Sumatera Cuosangin, jadi semacam badan perwakilan ya. Nah, kata yang terpenting dalam beberapa pidatonya di sidang sidang dari Cuosangin itu ya antara lain saya kutip itu, tidak ada Indonesia merdeka berarti tidak ada bantuan bagi Jepang ya. Ini sebuah bahasa yang halus ya, yang menunjukkan bahwa Jepang itu harus memberikan kemerdekaan atau Indonesia itu harus merdeka ya kalau Jepang mau dibantu oleh masyarakat Indonesia. Ini yang kira-kira gambarannya. Berikutnya. Nah, Pak Razak ya, Pak Razak ini lahir di Rasuan ya, daerah Oku Timur ya, 5 September 1891. Pak Razak ini dari kalangan tokoh-tokoh pejuang termasuk paling senior, paling tua ya. Bung Karno saja kalah. Bung Karno lahir 1901. Ya, Pak Razak lahir 1891, berarti lebih tua 10 tahun dari Bung Karno ya. Putra dari Pangeran Muhammad Ali Jayaningrat ya, dan ayahnya adalah seorang pasirah ya. Jadi pasirah itu kepala marga ya. Marga itu dalam struktur birokrasi Belanda itu mengepalai banyak dusun ya. Jadi dusun-dusun yang sekian banyak, mungkin 10, mungkin 20 ya, itu dijadikan satu marga. Nah, marga ini dipimpin oleh seorang kepala marga yang diberi nama pasirah ya. Jadi ya kalau istilah kita sekarang anak birokrat lah katakanlah ya. Kalau dari segi pendidikan, Pak Razak ini satu contoh yang baik bagi kita. Memang pendidikan formalnya tidak begitu tinggi, tapi kebiasaannya untuk otodidak itu yang membuat dia katakanlah menguasai ya, bisa memperdalam ilmu pengetahuannya ya, sehingga dia menjadi mantri blasting di Tebing Tinggi, kemudian di Surolangun, kemudian asisten demang ya, kemudian demang di beberapa tempat di Sumatera Selatan. Ini pada masa kolonial, pada masa Belanda. Nanti pada masa Jepang dia menjadi guncho ya. Guncho itu ya semacam setingkat kabupaten lah ya kalau kita sekarang. Wafatnya tahun 82 ya, juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Satria Kesetra Siguntang di Palembang. Berikutnya, sama seperti Pak Gani ya, Pak Razak ini termasuk tokoh yang aktif di dalam partai ya. Jadi walaupun dia seorang pamong ya, dia juga aktif di dalam partai ya, yaitu Partai Indonesia Raya. Kalau Pak Gani itu di GAPI ya. Nah, tapi nanti yang menarik kedua-duanya nanti bergabung di dalam Partai Nasional Indonesia nantinya ya, sesudah kemerdekaan nanti dua-duanya bergabung di dalam PNI ya. Sama seperti Pak Gani, Pak Razak juga
sempat ditahan oleh pemerintah Jepang ya tahun 42, tapi tidak lama ya, cepat dibebaskan ya. Kalau Pak Gani 1 tahun ya, lebih kurang 1 tahun Pak Gani itu ya, karena Pak Gani ini tokoh GAPI ya, kemudian tokoh Gerindo ya. Nah, Gerindo itu salah satu organisasi pergerakan nasional yang anti fasis. Sedangkan Jepang pada waktu itu adalah salah satu dari negara fasis ya, Jepang, Italia, kemudian Jerman. Jadi 3 negara fasis itu. Nah, itu analisa saya ya, salah satu penyebab kenapa Pak Gani ditahan ya, karena Pak Gani itu pimpinan dari Gerindo yang anti fasis ya. Nah, itu. Nah, kalau Pak Razak ya, Pak Razak ini ditahan juga oleh pemerintah militer Jepang, tapi tidak lama ya, hanya beberapa bulan ya, mengalami siksaan sama ya, karena situasi perang ya, militer ya. Kemudian sempat menjadi Gunco, itu tadi Gunco itu semacam bupati lah di Muara Enim ya, dan Lahat. Nah, kemudian dari sana dia pindah ke Palembang. Kalau istilah kita sekarang pegawai tinggi Somobutsu itu ya, semacam ya apa ya, pejabat tinggi lah di apa namanya, pemerintahan di Palembang. Kemudian sempat ke Jepang ya, tahun 43 selaku wakil dari Sumatera Selatan sama dengan Raden Hanan ya, itu berangkat ke Jepang sama wakil-wakil dari Sumatera yang lain ya, itu tahun 43. Kemudian bersama Pak Akagani memimpin Palembang Fokokai ya. Jadi 2 tokoh ini memang sudah akrab, sudah bekerja sama baik di dalam organisasi perjuangan ya maupun yang lainnya ya, dari zaman Jepang terutama ya, sudah bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan nantinya ya. Berikutnya. Ini saya ambilkan contoh saja ya, saya cuma mengingatkan, membuka memori kita bahwa ada teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno didampingin Hatta dan lain-lain ya. Di sebelah kanan itu ada satu gambar bagaimana para pemuda kita ya, TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat ya, kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia, kemudian menjadi TNI ya. Bagaimana pada tahun 45 itu mereka berjuang tanpa uniform ya. Jadi belum ada pakaian resmi tentara, itu belum ada. Ya, maka itu kalau Bapak Ibu melihat di film-film dari Arsip Nasional itu ada tentara itu yang pakai kain sarung ya, atau pakai selempang kain sarung, pakai kaos saja. Ya, itu memang situasinya pada waktu itu ya. Tapi nanti sesudah ini ya, sudah katakanlah operasi-operasi penyeludupan yang dilakukan oleh Pak Gani sukses ya, Sumatera Selatan itu menjadi mempunyai uniform yang ketentaraan yang lebih bagus dibandingkan dengan Jawa ya. Itu nantinya di tahun 47 ke atas itu kita sudah punya uniform yang bagus ya untuk wilayah Sumatera Selatan. Jadi di Jawa kalah dengan Sumatera Selatan waktu itu. Ya. Di awal-awal proklamasi ya kita melihat ada peran-peran yang dimainkan oleh kedua figur ini ya. Pertama, setelah 17 Agustus ya, 18 Agustus terbentuk pemerintahan, kemudian 18 Agustus itu Pak Akagani yang menerima informasi ya dari Pak Mailan ya. Pak Mailan ini termasuk salah satu tokoh pejuang juga ya. Dulu namanya diabadikan di Palembang ya, di jalan depan Martabak Har itu ya, itu depan Masjid Agung, itu dulu ada namanya Jalan Mailan. Tapi ketika
pergantian kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, nama Mailan itu diganti dengan nama Tentara Pelajar Rustam Effendi, ya. Karena Mailan dianggap tokoh yang kiri, ya, itu. Sedangkan Rustam Effendi itu tokoh tentara pelajar, ya. Tentara pelajar anak dari Pasirah Tanjung Sejaro, ya. Nah, itu. Nah, ada hal yang menarik, ya. TP Rustam Effendi itu termasuk salah satu korban dalam pertempuran 5 hari 5 malam, ya. Jadi dalam pertempuran 5 hari 5 malam dia termasuk tertembak, kemudian dibawa ke daerahnya, ke Tanjung Sejaro, dan Pak Razak itu setelah dari pertempuran 5 hari 5 malam itu mau mengungsi ke Lahat, ya. Di situ sempat mampir di rumah Pasirah Tanjung Sejaro itu. Kalau saya tidak salah namanya Pangeran Nuh, kalau saya tidak salah, ya. Pangeran Nuh, Pangeran Muhammad Nuh. Ya. Tapi bukan Nuh Merapi, bukan. Sebab ada dua, ada Pangeran Nuh yang Pasirah di Tanjung Sejaro ini, ya. Ada satu lagi Pangeran Muhammad Nuh juga, itu Pasirah dari daerah Merapi Lahat, ya. Nah, sekarang rumahnya saya lihat sudah dipugar, ya, sudah bagus rumahnya, ya, rumah Pasirah Nuh itu. Ya. Jadi Pak Razak itu sempat mengantar dari Rustam Effendi itu penguburannya, ya. Kemudian berikutnya, ya. Nah, jadi tanggal 18 Agustus itu berita proklamasi sudah mulai diterima di Palembang, tapi masih sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian 18, 19 itu sudah mulai menyebar berita itu, tapi belum secara formal. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu, ya, pihak pemerintah Jepang pada waktu itu juga menyadari bahwa informasi tentang kekalahan Jepang, ya, itu sudah beredar di masyarakat, ya, sehingga cokan itu kepala pemerintahan bala tentara Jepang di Palembang, ya, yang namanya Miyako Toshio, itu mengundang para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat, ya. Nah, di situ hadir antara Pak Nungsi AR, nah, Pak Abdul Razak juga itu hadir, ya, dan lain-lain, ya. Itu didapatkan informasi dari pertemuan itu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, ya. Kemudian Jepang diminta menjaga status quo, tidak boleh ada perubahan politik dalam pemerintahan di Indonesia, ya. Tapi pada tanggal 22 Agustus itu, ya, pihak Jepang belum menyampaikan bahwa Indonesia sudah merdeka. Itu belum disampaikan. Kenapa belum? Ya, saya tidak tahu persis, ya. Tapi Jepang sengaja tidak memberitahukan itu, mungkin takut pertimbangan gejolak yang akan muncul, ya, kalau disampaikan bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, kelompok para pemuda ini, ya, kemudian kurang puas dengan, katakanlah, apa yang disampaikan oleh Jepang tersebut. Nah, kemudian mereka, katakanlah, bermusyawarah lagi, ya. Pak Abdul Razak, Nungsi AR, ya, siapa lagi, ada tokoh-tokohnya itu, ya, tidak saya tuliskan di situ, ya. Mereka kemudian mengadakan pertemuan, dan dari pertemuan itu dilahirkan satu sikap politik, katakanlah. Saya menyebutnya ini sikap politik dari tokoh dan pemimpin di Palembang, ya. Dalam hal ini mereka mengeluarkan 4 statement, ya. Yang pertama, statementnya itu keamanan merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia sepenuhnya. Yang kedua, pihak Jepang itu harus memberikan jaminan mengenai segenap keselamatan dari para pemimpin dan rakyat. Yang ketiga, Jepang tidak boleh bertindak sendiri, ya, tanpa sepengetahuan dari para pemimpin rakyat, ya. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia adalah masalah bangsa Indonesia sendiri, dan Jepang tidak boleh untuk menghalang-halanginya. Ini sebuah statement politik yang tegas, ya, yang disampaikan oleh kelompok pejuang ini, ya, sehingga dari situ
kita sudah tahu arahnya kemana. Nah, berita proklamasi baru secara resmi diterima di Palembang itu setelah kedatangan 3 anggota PPKI wakil dari Sumatera, yaitu Pak Tengku Muhammad Hasan, kemudian Dr. Amir dan Mr. Abbas. Ya. Ketiga-tiga ini datang ketemu dengan Pak Akagani, ya, di rumah Pak Akagani yang lama di daerah 17 Irir itu, ya. Dan mereka membawa pesan bahwa Indonesia itu sudah merdeka, sudah ada pemerintahan, sudah dibentuk Komite Nasional Indonesia, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana langkah-langkah mengambil kekuasaan dari pihak Jepang. Nah, dianjurkan pada waktu itu supaya jangan konfrontatif, ya, tapi usahakan melalui cara damai, ya. Ini yang terjadi, ya. Berikutnya. Nah, ya, tadi di 22 Agustus, ya, kemudian tanggal 23, ya, Pak Gani sudah memikirkan, wah ini bangsa mau merdeka. Kalau merdeka hanya perlu satu pemerintahan, ya, perlu satu pemerintahan, kepala pemerintahan. Maka Pak Akagani menyusunlah konsep pemerintahan bangsa Indonesia. Di dalam konsep itu Pak Akagani sebagai kepala pemerintahan, wakilnya itu adalah Pak Razak. Ditambah lagi nanti dengan yang lain-lain. Ya, ada Pak Isa, ya, ada Pak Nung Ciaer, ada Mursodo dan lain, ya, ada susunan kabinetnya pemerintahan pada waktu itu. Ya. Kemudian dari 23, 24 tadi dapat informasi kemerdekaan, ya, 25 itu diumumkanlah pada masyarakat Palembang, ya, bahwa kita sudah merdeka. Yang nanti dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih di Waterleiden di kantor wali kota yang sekarang, ya. Kemudian yang ketiga, ya, pembentukan pemerintahan lokal di kabupaten dalam Kresidenan Palembang, ya. Ini yang dilakukan, ya. Jadi ada hal yang menarik juga, ya. Mengapa Pak Gani memilih Pak Razak sebagai wakil kepala pemerintahan, ya. Nah, saya melihatnya, ya, padahal di dalam susunan staf pemerintahan pada waktu itu ada Pak Isa, ya, yang pendidikan tinggi. Ada juga siapa lagi yang Pak Modo, ada yang lain-lainnya, itu banyak. Ada dari tokoh agama juga ada. Ya, tapi Pak Gani memilih Pak Razak sebagai wakilnya. Nah, saya melihatnya ini pilihan Pak Gani ini adalah hal yang sangat wajar dan sangat tepat karena Pak Razak ini adalah orang yang paham betul bagaimana mengendalikan pemerintahan. Karena pengalaman dia menjadi Demang, menjadi Guncu dan sebagainya tadi, ya. Jadi kelihatannya itu yang dipertimbangkan oleh Pak Gani sehingga dia memilih Pak Razak sebagai wakil, ya. Dia tidak melihat dari aspek pendidikan tingginya. So kalau aspek pendidikan tinggi itu ada Pak Isa, ya, Dr. Gigi M. Isa, ya. Ada juga yang lain. Tapi dia melihat Pak Razak sebagai figur yang diharapkan Pak Gani nanti bisa mengendalikan, mengatur pemerintahan di Kresidenan Palembang ini, ya. Nah, karena ini penting sekali, ya, figur itu yang cukup dikenal oleh masyarakat di Kresidenan Palembang, ya. Nah, mungkin agak bingung juga Kresidenan Palembang itu yang mana, ya. Nah, kalau berdasarkan pada keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan PPKI, ya, itu disebutkan Sumatera itu hanya satu provinsi, ya, yaitu Provinsi Sumatera yang terdiri dari 10 kresidenan, antara lain Kresidenan Palembang, Kresidenan Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, ya, Aceh, ya, Sumatera Utara,
Nah, itu ada 10 kresidenan totalnya itu. Nah, lantas di mana wilayah kresidenan Palembang ini? Ya, wilayah Presiden Palembang ini itulah kalau sekarang samalah seperti dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Itu kira-kira ya, ukurannya di situ. Sebab Lampung punya presiden sendiri, Bengkulu punya residen sendiri ya. Nah, itu jadi Presidenan Palembang itu wilayahnya hampir samalah katakanlah dengan Sumatera Selatan yang sekarang ya. Kemudian nah, untuk menyebarkan informasi kemerdekaan ini ya, maka di situ peran Pak Rozak sangat penting ya, di mana Pak Rozak bisa melalui jalurnya dia bisa memanggil ya tokoh-tokoh daerah terutama yang terlibat di dalam pemerintahan pada masa Hindia Belanda ataupun pada masa Jepang ya, itu dipanggil ke Palembang untuk diberikan informasi tentang kemerdekaan itu ya. Sehingga diberi tugas tokoh-tokoh lokal di kabupaten itu untuk membentuk pemerintahan lokal juga. Kemudian yang keempat itu pembentukan BPKR ya, Badan Penjaga Keamanan Rakyat di seluruh Kresidenan Palembang ya. Nah, BPKR ini sudah dibentuk ya. Jadi di Palembang itu dibentuk oleh Pak Akagani ya. Ditunjuklah nanti Pak Hasan Kasim ya, itu sebagai ketua BPKR itu ya. Kemudian dibentuk juga Komite Nasional Indonesia Daerah. Ini semacam DPRD lah kalau katakan, yang dibentuk untuk wilayah Kresidenan Palembang ya. Berikutnya. Nah, ini tadi saya sudah singgung tadi ya, mempersiapkan badan pemerintahan itu ya, ada Pak Akagani, wakilnya Abdul Razak, bagian kemakmuran Asy'ari dan Mursodo, penerangan Pak Nung CAR, kepala urusan minyak dan pertambangan Pak Isa, dan Pak Panani, urusan kota Palembang Pak Hanan ya, Raden Hanan, dan Pak RM Utoyo. Nah, usulan ini nanti disetujui oleh pusat pada bulan September dan nanti ada beberapa penambahan ya, urusan yang lain ya, itu yang nanti ya. Tapi prinsip dasarnya kepala pemerintahan dan wakil kepala pemerintahan tetap sama ya. Hanya namanya lebih dipertegas di dalam keputusan presiden itu namanya residen gitu. Jadi residen Palembang Pak Akagani, wakil residen Abdul Razak. Nah, itu yang nanti dalam SK yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Jadi resmi. Nah, yang menarik kedua tokoh ini ya, walaupun pada 23 Agustus itu mereka belum ada SK sebagai pejabat di Kresidenan Palembang ya, tapi apa yang mereka perintahkan ya kepada masyarakat, kepada pegawai negeri, katakanlah kalau sekarang PNS ya, itu diikuti. Nah, ini yang menariknya itu ya. Jadi sangat tepat rasanya kalau Pak Gani memilih Pak Razak ya, karena apa yang diperintahkan ya dan diakui. Jadi mereka walaupun tidak ada surat pengangkatan, belum ada surat pengangkatan pada tahun 45 itu ya, mereka sudah dilegitimasikan oleh rakyat sebagai pemimpin di daerah Palembang atau Sumatera Selatan ya. Ini yang kita melihatnya. Berikutnya. Kemudian ya 29 Agustus ada pertemuan antara Pak Akagani dengan ofisir-ofisir Gyugun ya. Ini nanti yang membentuk BPKR ya, Badan Penjaga Keamanan Rakyat. Tadi sudah saya singgung ya, yang dipimpin oleh Pak Hasan Kasim ya, pangkatnya kolonel ya. Ini juga menarik ya, sebab pangkat kolonel itu apa istilahnya ya, tidak ada. Pak Hasan Kasim ini adalah didikan dari Gyugun Pagar Alam ya, jadi semacam kalau di Jawa ada peta ya, pembela tanah air. Nah di Sumatera Selatan ini
ada yang namanya Gyugun ya, Gyugun Angkatan Darat yang ada di Pagar Alam. Nah, pangkat mereka waktu itu SOI. SOI itu kira-kira hampir sama dengan semacam letnan ya. Tapi karena ini sifatnya untuk wilayah yang lebih luas ya, maka diberilah pangkat kolonel ya. Ya, jadi Pak Akagani ya sudah, pangkat kamu kolonel. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi belum ada aturan yang jelas ya untuk kepangkatan ini ya. Saya dulu waktu tahun 2002 saya tanya itu, kok pangkatnya ada yang kolonel, ada yang letkol, ada mayor, ada ya, itu tergantung dilihat dari jabatan yang dia pegang ya. Nah, itu. Maka itu nanti tahun 48 pada masa kabinet Hatta ya, itu ada dirasionalisasikan kepangkatan itu ya. Bahkan sebelum itu tahun 47 ada penurunan pangkat ya. Penurunan satu tingkat pangkatnya itu ya, untuk letkol ke bawah ya. Jadi mayor ke bawah itu pangkatnya turun satu tingkat ya. Nah, di dalam sejarah Palembang cuma ada satu mayor yang tidak mau pangkatnya turun, yaitu Pak Dani Effendi ya. Jadi yang lain turun dia tidak mau. Kenapa saya tetap mau memakai mayor? Nah, itu yang Pak Dani Effendi itu yang ya banyak terlibat nanti di dalam perang 5 hari 5 malam ya. Nah, selain laskar-laskar ini, selain dari BPKR juga terbentuk beberapa laskar ya di Kota Palembang ya, dan ini dikembangkan ke daerah-daerah lain ya. Dalam hal ini nanti yang berperan dalam pembentukan BPKR di daerah itu adalah ex-Gyugun ya, mantan perwira katakanlah perwira Gyugun ya, dan para Eiho ya, itu yang nanti membentuk BKR yang ada di daerah-daerah ya. Di Palembang juga ada Laskar Hizbullah, dan ini juga menyebar ke daerah-daerah ya. Laskar Hizbullah Sabilillah, Laskar Mapindo, Pesindo, Laskar Mujahidin, dan lain-lain. Banyak sekali laskar yang ada yang terbentuk pada waktu itu ya. Berikutnya. Nah, Sekutu datang tanggal 12 Oktober ke Palembang ya, dengan membonceng Belanda ya, bawah pimpinan Kolonel Karl Martel ya. Sebetulnya tugas Sekutu ini mulia ya, cuma nanti dimanfaatkan oleh Belanda juga ya, karena Belanda ikut di dalam rombongan Sekutu yang datang ini ya. Nah, kedatangan Sekutu ya ini disambut baik oleh Akagani ya, karena sebelumnya sudah ada instruksi dari Presiden Soekarno untuk membantu Sekutu yang datang ya. Nah, instruksi itu disampaikan oleh Adi Negoro ya kepada Pak Akagani ya. Nah, mungkin sebagian mungkin tidak tahu siapa Adi Negoro. Adi Negoro ini adalah nama jurnalisnya ya. Nama aslinya itu Jamaluddin Malik ya. Jamaluddin Malik ini orang tua dari Ahmad Albar. Nah, pasti kenal kalau Ahmad Albar ya. Ahmad Albar, apa yang satunya lagi itu lupa saya ya. Pokoknya orang tua dari Ahmad Albar itu Kamelia Malik ya. Kamelia Malik itu orang tuanya namanya Jamaluddin Malik ya. Dicapai ada garis koridor ya, bahwa Sekutu boleh diterima di Palembang, tapi diberikan batasan-batasan untuk bergerak. Antara lain dari Talang Semut ya, hanya bisa melalui jalan-jalan besar ya, Merdeka sampai ke Talang Betutu. Cuma itu yang daerah lain tidak dibolehkan ya. Itu. Nah, selain itu akomodasi dan konsumsi. Pasukan Sekutu ini yang ada di Palembang kan mau makan. Nah, ini Pak Akagani memberikan tugas kepada Pak Razak untuk membantu, terutama masalah konsumsi pasukan ini ya, yang cukup banyak ya. Jadi ada peran Pak Razak di situ selaku pendamping Pak Gani ya, dengan menyiapkan ya konsumsi untuk pasukan yang dari Sekutu ya. Berikutnya.
Nah, saya cuma menyingkat saja ya. Pasca kedatangan sekutu itu, ya, Nika dan Kenil datang ke Palembang dengan dibonceng Inggris ya. Akagani ditunjuk sebagai koordinator pembentukan TKR Sumatera. Ya. Jadi kalau tadinya belum resmi, dia menunjuk Pak Hasan Kassim itu belum resmi. Tapi dalam bulan November atau Desember itu tahun 45 ya, itu ada surat dari Bung Karno yang menunjuk supaya Pak Akagani membentuk TKR se-Sumatera. Jadi bukan cuma Sumatera Selatan, tapi se-Sumatera. Ya. Nah, kemudian dalam bulan Mei 1946 ya, karena wilayah Sumatera yang begitu luas ya, akhirnya dipecahlah Sumatera ini menjadi 3 subkomando. Subkomando Sumatera Utara, subkomando Sumatera Selatan, dan subkomando Sumatera Tengah. Ya. Nah, jabatan selaku Panglima Subkos untuk pertamanya itu dipegang oleh Pak Akagani. Ya. Kemudian nanti diserahkan kepada Kolonel Hasan Kassim, ya itu nantinya. Nah, seiringan dengan pembentukan subkomando pertahanan tadi, ya, Pak Akagani juga merasa ya wilayah Sumatera yang begitu luas, ya itu tidak memungkinkan untuk ditangani oleh satu gubernur, ya. Maka dia mengusulkan kepada pusat supaya dipecahlah 3 juga, ya. Pada bulan Mei 1946 ya, akhirnya dibentuk Sumatera itu dibagi 3 menjadi subprovinsi Sumatera Utara, subprovinsi Sumatera Tengah, dan subprovinsi Sumatera Selatan. Nah, jabatan gubernurnya ya subprovinsi ini disebut gubernur muda. Nah, untuk pertama kalinya itu jabatan gubernur muda ini dipegang oleh Pak Akagani, ya. Subprovinsi ini ya, ini membawahi keresidenan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi subprovinsi Sumatera Selatan itu membawahi keresidenan Palembang, membawahi keresidenan Bengkulu, kemudian keresidenan Bangka Belitung, sama keresidenan Lampung. Nah, jadi 4 keresidenan yang berada di bawah provinsi Sumatera Selatan, ya. Kemudian ya dalam perkembangan nantinya karena ada sekutu ya, maka terjadi apa yang dikenal dengan perang 5 hari 5 malam ya di Palembang nantinya, ya. Kita tidak sampai ke sana karena terlalu luas kalau mau dibicarakan tentang 5 hari 5 malam itu, ya. Tapi bersamaan dengan terbentuknya subprovinsi Sumatera Selatan, ya, mau tidak mau Pak Akagani harus melepaskan jabatannya sebagai residen. Itu mau tidak mau, ya. Itu. Nah, dalam hal ini nanti jabatan residen itu, ya, dialihkan oleh Pak Akagani kepada Faisa nanti, Dr. Gigi Muhammad Isa, ya. Nah, itu. Sedangkan jabatan wakil presiden tetap dipegang oleh Pak Razak, ya. Timbul pertanyaan kepada kita, kenapa tidak wakil dinaikkan saja, ya? Nah, banyak pertimbangan Pak Akagani ya kelihatannya karena itu tadi Pak Isa kurang menguasai masalah di birokrasi di Keresidenan Palembang, maka tetap dipertahankan kepada Pak Razak, sementara Pak Isa dinaikkan sebagai residen Palembang, ya itu nanti, ya. Berikutnya, nah saya tidak bercerita tentang perang 5 hari 5 malamnya, ya, tapi ada beberapa hal yang penting juga. Setelah 5 hari 5 malam, TNI ini ditarik mundur 20 km dari Palembang. Ya, ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah sipil dan pemerintah militer, ya, dan kelompok panglima militer, ya.
dengan pihak Belanda ya, maka kita mundur sejauh 20 km dari Palembang ya. Itu. Nah, di dalam perundingan 5 hari 5 malam ini Pak Razak tidak terlibat ya, tidak terlibat. Yang terlibat adalah Pak Isa ya. Karena Pak Isa yang menjabat sebagai residen Palembang ya, sedangkan Pak Razak hanya sebagai wakil ya. Nah, konsekuensi dari 5 hari 5 malam itu, markas Subkomando Sumatera Selatan itu yang tadinya ada di Palembang ya, itu dipindahkan. Nah, markas Subkos itu dipindahkan ke Lubuk Linggau ya. Kemudian markas Divisi 2 ya, ini yang di bawah Pak Bambang Utoyo itu dipindahkan ke Prabu Muli karena tidak mungkin lagi mau di Palembang ya. Kemudian pemerintahan sipil Pak Razak di bawah keresidenan yang membawai keresidenan Palembang ya, itu berpindah ke Lahat ya. Sedangkan Gubernur Muda Sumsel ya, itu pindah ke Lubuk Linggau dan nanti dalam perkembangan pindah lagi ke Curug ya, sampai terjadinya agresi 1 ya. Berikutnya. Nah, ini agresi 1 ya, sekedar gambaran ya, bahwa tujuannya itu mau menghancurkan kekuatan militer dan laskar yang ada di Sumsel, memperluas wilayah yang diduduki Belanda ya. Ada 3 kekuatan besar kita pada waktu agresi 1, 3 daerah ini, yaitu di front kanan, tengah, dan kiri. Inilah pusat kekuatan militer kita pada waktu itu. Ya. Batun, Indralaya, Muara Kamal, ini di bawah Resimen 44, Payakabung di bawah Resimen 45, Langkan dan Modong juga di bawah Resimen 45. Ya. Nah, dalam agresi 1, 3 daerah ini bisa dikuasai Belanda, ya, sehingga pasukan yang ada itu mundur, ya, yang dari Prabu Muli mundur ke Simpang Belimbing sampai ke arah Sekayu sana, ya, sampai nanti ke Muara Beliti nanti, ya. Kemudian yang Muara Enim dan Lahat itu bisa diduduki pada waktu agresi 1. Jadi bulan Juli itu Lahat sudah diduduki, ya. Nah, Pak Razak yang tadinya ada di Lahat, ya, sebelum kota Lahat itu diduduki Belanda, itu sudah mengungsi, ya, dengan staf pemerintahannya itu mengungsi ke daerah Lubuk Linggau, gitu. Jadi ke Lubuk Linggau dia mengungsi, ya. Jadi Lubuk Linggau ini menjadi pusat dari pemerintahan sipil, ada di situ, militer juga ada di situ, ya. Nah itu. Nah ini nanti membawa dampak pada sistem pertahanan nantinya di dalam untuk mempertahankan apa namanya Lubuk Linggau nantinya, ya. Perjanjian ini diakhiri dengan adanya di Sungai Lematang, ya, itu di daerah Benteng Lahat, ya, di tepi Sungai Lematang itu agresi berakhir, ya, di situ. Kemudian berikutnya, ya. Nah, pasca 5 hari 5 malam, ya, Pak Kagani ini bertugas di Jakarta, ya. Jadi sebetulnya sejak bulan Juli Pak Kagani sudah ke Jakarta, ya, sudah, karena dia sudah masuk di dalam kabinet Syahrir II, ya. Kabinet Syahrir II bubar, ganti Syahrir III, Pak Kagani juga masuk sebagai menteri, ya. Nah, bahkan pada masa kabinet Amir Syarifuddin, Pak Kagani itu menjadi wakil perdana menteri apa namanya dari kabinet Amir Syarifuddin, ya. Itu merangkap sebagai menteri kemakmuran. Pusat pemerintahan keresidenan, ya, Palembang yang ini pasca 5 hari 5 malam sebelum agresi, artinya ini, ya, masih berada di Lahat. Kemudian subprovinsi Sumsel ada di Lubuk Linggau Curug, ya. 21 Juli ini terjadi agresi 1, tadi sudah saya singgung, ya. Sudah sama tadi sudah saya singgung, ya. Gubernur Muda Sumsel pindah ke Curug, ya. Pak Razak pindah ke Lubuk Linggau, ya. Kenapa pindah?
Ya kalau nggak pindah, ketangkap Belanda ya tentu dijebloskan Belanda ke penjara ya itu. Nah, jadi terpaksa berpindah-pindah ya. Berikutnya, sedikit lagi. Ini contoh saja ya, gambaran ya. Ini rumah Pangeran Muhammad Amin ya, yang menjadi markas subteritorial Palembang yang dipimpin oleh Pak Bambang Utoyo di Muara Beliti ya. Masih ada rumah ini ya, cuma belum dilestarikan oleh masyarakat sana ya, oleh pemerintah daerah sana belum dilestarikan ya. Nah, salah satu cucunya itu menjadi Bupati Musirawas kalau saya tidak salah ya. Cuma belum tergerak mungkin untuk merenovasi rumah ini. Beberapa bagian ya, saya masuk ke rumah itu tahun kemarin ya, bulan Desember tahun kemarin saya masuk ke rumah ini. Saya lihat beberapa bagian lantai itu sudah rusak ya. Nah, jadi ini memang perlu renovasi ini ya. Kemudian markas Subkos ya, ini yang sudah direnovasi ya. Gambar lamanya saya tidak ketemu ya, cuma ada gambar ini ya. Nah, sekarang sudah direnovasi lebih bagus ya untuk markas Subkos yang menjadi museum Subkos di Lubuk Linggau ya. Sedikit lagi. Nah, ada hal yang penting selama pengungsian katakanlah, selama Pak Razak meninggalkan Palembang ya, selama berada di Lubuk Linggau ya. Nah, ini ada semacam ikatan ya dengan pihak militer ya, dengan Pak Bambang Utoyo ya. Mereka membentuk yang namanya Dewan Pertahanan Daerah Palembang ya. Nah, ini yang mengeluarkan uang rupiah ya. Jadi dikenal dengan mandat DPDP ya. Nah, itu yang nanda tangani, ada yang Rp1.000, ada yang Rp50 ya. Ini sebagai contoh saja. Itu yang nanda tangani langsung itu Pak Razak ya, yang mengeluarkan uang ini ya. Kemudian ada juga yang namanya cek ya. Cek yang dikeluarkan oleh apa namanya DPDP tadi ya, Dewan Pertahanan Daerah Palembang ya. Cek itu ditandatangani oleh Pak Bambang Utoyo dengan Pak Razak. Jadi ketika masa revolusi ini Pak Gani itu erat berdampingan dengan Pak Bambang Utoyo, walaupun tempat mereka terpisah, ya, tempat mereka terpisah. Mereka tidak di satu tempat, tapi terpisah, ya. Tapi komunikasi mereka melalui kurir, nah itu bisa berjalan, ya. Ini sebuah dan ini cuma salah satu saja, ya. Banyak cek yang dikeluarkan oleh apa namanya Pak Gani, Pak Razak dengan Pak Bambang Utoyo, ya. Jadi waktu itu uang Republik Indonesia itu tidak sampai ke Sumatera, ya, karena kendala-kendala segi keamanan dari pihak Belanda, ya, sehingga pemerintah lokal, ya, itu mengajukan usulan supaya daerah dibolehkan membentuk mencetak uang sendiri. Nah, maka itu muncullah ada uang Palembang, ada uang Lampung, ada uang Bengkulu dan seterusnya. Ya, itu ada tiap-tiap daerah boleh membentuk mencetak uang itu. Ya, nah, uang ini laku, ya. Jadi sebagai alat pembayaran, ya, cek juga laku, ya. Cuma cek ini ambil barang dulu, nanti ceknya baru bisa ditukar, ya, ditukar dengan apa namanya pemerintah setempat nanti dihargai, ya. Ini, ya. Yang lain juga membentuk mencetak juga uang, ya, mencetak uang juga. Antara lain Pak Akagani juga mencetak uang, ya. Pak Isa juga mencetak uang, ya. Ya, karena kebutuhan akan logistik, akan konsumsi untuk para tentara, ya, pejuang-pejuang yang ada itu kan harus membeli bahan makanan, sehingga satu-satunya cara adalah dengan mencetak uang lokal tersebut, ya.
Berikutnya. Nah, ini ketika agresi kedua ya, agresi kedua Sumatera Selatan itu berubah ya menjadi daerah militer istimewa Sumatera Selatan atau DMISS ya. Nah, Gubernur Gani ya, gubernurnya Pak Aka Gani ya. Kemudian kedudukan pemerintahan itu bersifat mobil, berpindah-pindah ya, dari Muara Aman, Tabang Atas, Lebong Tandai sampai ke Bengkulu ya. Presiden Palembang sama seperti tadi saya katakan ya, juga berpindah-pindah dari Lubuk Linggau tadi ya, berpindah ya ke beberapa tempat, akhirnya sampai menetap di Tanjung Sakti ya. Di Tanjung Sakti itu daerah, jadi di Sumatera Selatan ini ada 2 daerah yang selama agresi tidak tersentuh oleh Belanda, yaitu Pasemah Air Keruh sama daerah Tanjung Sakti. Itu tidak bisa diduduki Belanda. Ya. Kalau yang lain itu bisa direbut Belanda. Ini slogan dari Pak Aka Gani, ya. Kalau tentara Belanda menyerang, kita ngelak. Jika tentara Belanda lengah, kita serang. Ya. Jika tentara Belanda mundur, TNI yang ngejar. Kalau tentara Belanda itu bersiap-siap, biarkan saja. Nah, itu bahasa yang ya agak-agak puitis ya. Kemudian markas subteritorial Palembang itu berada di Pasemah Air Keruh sampai penyerahan kedaulatan. Jadi Pak Bambang Utoyo ada di Pasemah Air Keruh, Pak Aka Gani ada di Tanjung Sakti. Ya, itu ini kedua. Tapi komunikasinya tetap jalan ya melalui kurir yang disampaikan. Dan berikutnya. Nah, agresi kedua ya berakhir sesudah adanya Rumroyen ya. Soekarno-Hatta dikembalikan ke Jakarta, penghentian tembak-menembak, kemudian dilanjutkan dengan KMB ya. Kemudian pengakuan kedaulatan. Nah, dalam pengakuan kedaulatan ini ya baik Pak Rozak maupun Pak Aka Gani dua-duanya punya peran ya. Pak Aka Gani itu yang menerima untuk wilayah Sumatera Selatan ya. Aspek pemerintahannya, aspek militernya itu diterima oleh Pak Simbolon untuk militernya. Kemudian untuk Kepresidenan Palembang itu yang menerima itu sama 2 juga ya, dari pihak pemerintah itu Pak Abdul Razak, kemudian dari pihak militer itu Pak Mayor Rasad Nawawi ya, mantan wali kota Palembang ya. Nah, itu. Jadi ini yang kita melihat kedua tokoh ini punya peran yang cukup besar ya di dalam mengendalikan pemerintahan ini di katakanlah Palembang ya dan Sumatera Selatan secara umum ya. Kemudian terakhir rasanya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ini iseng saja supaya Bapak-bapak tahu, ini tampangnya begini Pak. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sambil nanti kita berdiskusi ya, untuk mempertajam kajian kita. Ya. Silakan Pak Robi, saya kembalikan ke Pak Robi dulu. Oke, terima kasih Pak